Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Putu Oktap Indrawan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan algoritma desain dan analisis penelitian kuantitatif. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada UKM Penalaran Staf Buku Terang karena memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan beberapa materi sederhana, berbagi atau sharing dengan Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa, utamanya mahasiswa yang ada yang mengikuti acara ini. Latar belakang kenapa menurut saya algoritma desain dan analisis penelitian itu penting, karena banyak dari mahasiswa, begitupun dosen, yang masih bingung pada saat akan meneliti, mau memilih desain apa, kemudian analisisnya apa. Ini menjadi permasalahan ya bagi banyak dosen dan mahasiswa, tidak semua tapi banyak. Ya, kita terkadang ragu gitu karena tidak ada suatu alur yang jelas bagaimana proses pemilihan desain penelitian yang sesuai atau tepat dan analisis yang tepat untuk digunakan. Nah, ini memberikan saya sebuah ide bagaimana kalau membuat runutan ya, prosedur yang mudah untuk memilih desain analisis penelitian yang melalui algoritma yang nanti saya tampilkan dalam bentuk flowchart. Tapi ini baru pengenalan, tidak keseluruhan desain akan kita bahas ya. Jadi hanya di permukaan. Jadi kalau dalam penelitian mungkin hanya 5%, tapi ini mungkin basic, dasar, hal yang dasar sebagai pengenalan saja. Nah, gambaran umum dari metode penelitian yang kita pahami saat ini banyak, ada penelitian kuantitatif, kualitatif, kemudian gabungan dari keduanya yang disebut dengan mixed method gitu ya. Di penelitian kualitatif sendiri ada penelitian survei, penelitian eksperimen, kemudian di kualitatif ada fenomenologi, grounded theory, etnografi, case study, kemudian naratif gitu ya. Sedangkan di mixed method ada sequential dan concurrent yang dibagi di mana sequential ada sequential explanatory, sequential exploratory, dan kalau di concurrent itu ada concurrent triangulation dan concurrent embed gitu ya. Banyak sekali sebenarnya ada metode. Di luar metode ini ada beberapa metode yang lain yang dikembangkan lebih lanjut. Misalnya kalau di teknik itu ada rancang bangun, kemudian misalnya desain air terjun, desain siklis, prototyping, ada banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada SLL, systematic literature review, untuk mirip dengan kajian pustaka, jenis kajian pustaka. Kemudian meta analisis, ada juga research and development dan transformation research, itu yang bisa dikatakan agak baru. Tapi adik-adik, tentu kita tidak akan bisa membahas keseluruhan ini dalam waktu 5 menit. Jadi saya di sini berikan waktu 45 menit. Kita akan mengkhusus nanti membahas penelitian kuantitatif. Itu juga tidak keseluruhannya. Di bagian kuantitatif eksperimen yang lebih mendalam di free eksperimental saja. Kemudian bagaimana sih proses penelitian kuantitatif itu dilakukan? Ini saya dapat dari Tuckman. Sumber masalah dari penelitian kuantitatif itu sendiri bisa berupa empiris atau bisa juga berupa teori. Misalnya berupa empiris, adik-adik yang S1 pendidikan PGSD, jadi atau S1 pendidikan PAUD gitu ya, S1 PAUD, kita melihat ternyata kreativitas siswa rendah gitu. Kira-kira apa yang bisa meningkatkan kreativitas siswa? Bisa dengan project based learning gitu misalnya, kalau dibaca dari teori gitu ya. Bisa juga dengan problem based learning.
Oke. Jadi itu nanti bisa digunakan, diuji cobakan, bisa berupa eksperimental, ya, dilakukan eksperimen. Atau misalnya kalau dari teori, pada saat membaca buku ternyata adik menemukan bahwa self regulation atau regulasi diri itu dipengaruhi oleh jenis kelamin gitu misalnya, sehingga adik ingin meneliti tentang itu. Nah dari sana, dari sumber masalah itu adik bisa merumuskan masalah, ya, kemudian menggali lebih jauh dari berbagai teori konsep yang ada gitu ya, mulai logika adik bagaimana berpikirnya, kemudian membaca, begitu juga membaca buku gitu ya, artikel-artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, sehingga nanti akan mendapatkan hipotesis atau dugaan atau jawaban sementara. Nah dari dugaan sementara itu adik-adik mulai memilih metode, desain, ya, kemudian pendekatan penelitian yang akan digunakan. Kemudian juga mulai akan membuat, ya, hal-hal yang bisa digunakan untuk operasionalisasi dari penelitian itu sendiri, berupa instrumen penelitian, bagaimana menyusun instrumen penelitian, baik itu instrumen pelaksanaan penelitian maupun instrumen pengambilan data, gitu ya. Nah dari setelah instrumen diperoleh, sudah dibuat, kemudian desain sudah ditentukan, gitu, baru dilakukan pengumpulan data dari menggunakan instrumen tersebut. Nah didapatkan data, dianalisis, didapatkan temuan. Nah temuan inilah yang kemudian menjawab secara faktual, jadi hipotesis yang kita telah ajukan, apakah hipotesis itu ditolak atau diterima. Nah hasil ditolak atau diterima hipotesis itu menjadi sebuah kesimpulan yang nantinya, ya, bisa menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya bagi penelitian atau penelitian adik-adik sendiri, seperti itu. Itu gambaran proses penelitian kuantitatif yang simpel ya adik-adik. Kemudian sebelum kita memahami bagaimana desain dan analisis data, kita perlu paham jenis data itu apa saja gitu. Pada saat adik menemukan sebuah data, yang pertama yang harus ditanyakan adalah apakah data dapat diurutkan. Nah, misalnya ada beberapa data yang tidak dapat diurutkan, itu namanya data nominal. Contohnya jenis kelamin atau gender, laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki 0, perempuan 1, atau dibalik ya, laki-laki 1, perempuan 0, itu tidak masalah, tidak harus diurut. Kemudian kota misalnya, jadi data kota atau data kecamatan, Seririt, Tejokulo, Kubu Tamban, bisa Seririt di kode 1, Kubu Tamban kode 2, Tejokulo kode 3, atau dibalik ya, Tejokulo kode 1, Kubu Tamban kode 3 gitu ya, sedangkan Seririt kode 2 gitu misalnya. Itu tidak harus diurut, itu artinya datanya adalah data nominal. Nah kemudian jika datanya harus diurut, pertanyaan selanjutnya adalah apakah jarak antar data sama? Kalau tidak, itu berarti datanya data ordinal. Misalnya data yang diambil dari hasil observasi atau hasil kuesioner, mengambil data menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Ya. Antara orang yang sangat setuju, kurang setuju, sampai dengan sangat tidak setuju, itu kita tidak tahu ya. Tidak jelas ya jarak antar datanya. Jadi jarak antar data pasti tidak sama gitu, karena tidak ada kejelasan. Itu adalah jenis data ordinal. Namun pada saat urutan datanya sama, pertanyaan selanjutnya adalah apakah data tersebut memiliki nilai nol mutlak? Ya, jika tidak, maka datanya adalah data interval. Misalnya suhu. Ya, suhu itu orang yang kalau kita ya, itu biasanya suhu normal 37 derajat Celcius. Kalau di atas itu berarti demam. Ya, kalau di bawah itu ya gini ya suhunya, rendah gitu ya. Tapi kalau misalnya suhunya 0, tetap ada suhu. Jadi tidak ada 0 mutlak. Minus juga tetap ada suhu gitu ya. S itu suhunya minus. Jadi meskipun ada 0, tapi 0 itu artinya tetap ada suhu.
Begitu juga misalnya IQ. IQ yang orang yang IQ-nya 0 tetap punya IQ. Ya. Kalau misalnya ada nilai 0 mutlak, itu jenis datanya adalah data rasio. Misalnya massa, bobot tubuh, berat tubuh ya. Misalnya ada orang yang memiliki bobot tubuh 64 kg. Pada saat bobot itu 0 kg, itu berarti tidak ada benda tersebut atau orang tersebut. Ya, paham ya adik-adik ya. Jadi itu terkait dengan jenis data. Nah, jenis data ini sendiri sangat berkaitan dengan jenis analisis statistik, apakah itu parametrik atau non-parametrik yang akan digunakan. Jenis analisis statistik parametrik itu sendiri jenis analisis statistik yang membutuhkan beberapa prasyarat ya. Salah satunya yang utama adalah sebaran data, itu harus normal untuk parametrik. Sedangkan non-parametrik tidak ada uji prasyarat. Itu gambaran umum yang bisa saya berikan. Nah, sekarang apa sih hubungan antara jenis data, jumlah data, normalitas sebaran data dengan jenis analisis statistik? Kalau jenis datanya adalah nominal atau ordinal, analisis statistik yang bisa digunakan adalah analisis statistik non-parametrik. Kemudian jika datanya data interval atau data rasio, kita lihat dulu jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian itu. Jika kurang dari 30 orang, maka analisis yang digunakan adalah analisis non-parametrik juga. Jika lebih dari 30 orang, kita lihat sebaran datanya. Ya, jika lebih dari 30 orang atau sama dengan 30 orang itu kita lihat distribusi datanya. Apakah datanya normal atau tidak? Kalau tidak normal, itu analisis statistik non-parametrik. Sedangkan apabila normal, itu analisisnya baru statistik parametrik. Gitu ya. Itu gambaran umumnya dulu. Di beberapa kondisi penelitian, situasi penelitian, pengambilan data misalnya menggunakan observasi ataupun kuesioner dengan skala Likert, itu kan datanya adalah data ordinal. Tapi kita diarahkan untuk analisis data yang parametrik, misalnya regresi ganda atau regresi atau analisis faktor dan lain sebagainya. Gitu. Bisa tidak dilakukan analisis parametrik. Kemudian apabila tidak normal, jadi apabila sebaran datanya tidak normal, bisa tidak dengan parametrik? Jawabannya adalah bisa. Pada kondisi misalnya datanya adalah ordinal, itu bisa dirubah menjadi data interval dengan metode MSI. Jadi metode successive interval. Ini ada rumusnya, juga bisa menggunakan aplikasi juga ya dalam mengubahnya. Kemudian jika datanya tidak normal, kemudian ingin dipaksakan untuk dianalisis menggunakan statistik parametrik, itu bisa dengan transformasi data. Ini ada berbagai jenis teknik transformasi data, Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Itu gambaran umum yang bisa saya berikan. Ini karena pengenalan ya, tidak akan terlalu mendalam ya. Kalau terlalu mendalam kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pelatihan ini.